apa ya uangnya udah ada, itu keinginannya juga naik kan. Keinginannya naik terus. Yang mau tadinya dulu apa menyangka mau beli tanah ya kan, beli apa tanah. mau umrohkan orang tua ya kan. Tapi di Korea itu bisa ya kan, gaji sebulan aja bisa berangkat umroh. Iya benar. Ya bisa nyicil untuk tanah kan. Bisa. Kan tidak mungkin banget kalau masih di Indonesia terus nggak di Korea itu kan. Beda banget udah. Oh beda. Nah ternyata itu bisa menambah tingkat level itu aja. Iya. Keinginannya. Tujuannya. Rumus ekonomi banget pokoknya. Iya. Makin besar ke pendapatan makin besar keinginan. Rumus pokoknya berbanding lurus banget itu. Iya. Tapi pas udah makin kesini uang makin gak kekumpul. Bukan karena aku boros mas, aku malah orangnya hemat banget. 2.000 aku bisa sebulan. Nggak ngerokok? Nggak. Aku dulu saking bukan rumahan juga sih, karena liburnya nggak jelas. Kadang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur, hari Minggu kerja. Ya karena nggak ada teman tadi, ya aku diam aja di kamar, ya itu ngedit, kadang terus nonton YouTube. Pokoknya nggak guna banget lah pokoknya aku dulu kalau lagi libur. Pokoknya lagi libur tuh dulu malas-malasan aja kerjaan aku. Dulu kan kuliah juga, tapi sekarang udah berhenti aku. Di UT? UT. Ya cuma daftar toh ya? Bukan daftar toh, udah dapet masuk semester 3 sebenarnya. Tapi karena aku dulu kan keuangannya bukan aku yang megang. Tapi sekarang udah aku yang megang. Dulu kakak aku yang megang. Kalau dulu full gaji aku kirim kakak aku semua, bikin usaha. Tapi usahanya belum jadi, gagal, udah aku berhentiin aja. Jadi apa di rumah? Bikin tanah di Jambi. Tanah kebun kopi, luas banget. Tapi akhirnya nggak sekarang nggak ikut lagi. Nggak ikut lagi karena gimana ya, kayak logat-logat mau gagal mana. Nanti aja lah, apa namanya itu, fokusin aja modal terakhir kamu buat ini. Terus pindah lagi. Terus nyari apa? Yang tadi pindah lagi tadi, ya itu nyari uang. Karena gini, kan nyari uang, oke. Pengen nyari uang yang pabriknya tadi. Aku dulu kalau mau jujur pindah dari pabrik itu dulu, satu pengen kuliah, lanjutin kuliahnya, pengen fokus kuliah tadi. Soalnya aku nggak dapet minggu, kan kuliah di UT itu harus hari Minggu. Harus libur. Harus libur hari Minggu. Ya gimana, nggak mungkin aku izin sama pabrik itu tuh hari Minggu. Orang Korea paling nggak mau kita izin-izinan buat sesuatu buat pribadi kita kan. Tahu dia kita kesini kamu buat kerja, nggak tahu dia mau kamu apa ini. Kamu libur ya udah libur gitu. Silakan mau kemana. Nah terus kan udah nyari-nyari gitu kan, dapatlah pabrik Pampers dulu. Iya. Tapi ini nggak apa maksudnya? Ya Pampers ini buat cewek apa ya? Pampersnya itu ini sih merata dari bayi sampai ke orang tua ada. Yang cewek ada juga. Ada. Cewek cowok lah gitu ya. Cewek cowok juga ini pakai, tapi banyak kan buat orang tua kalau yang bagian aku dulu dibikin. Aku usia pikir dulu denger Pampers, wah ringan nih pabrik gitu, Pampers doang men gitu. Ya kayak bersayap bisa terbang gitu ya. Itu bukan itu. Oh ya bukan itu. Pampers buat kencing. Kalau yang orang udah lanjut usia kan ada yang Pampers orang tua kan. Iya. Iya kan gitu. Yang gede, yang kayak di rumah sakit. Iya yang besar itu aku pernah. Yang bersayap, kalau yang bersayap nggak tahu. Tembus ke samping. Bersayap. Apa itu? Masih bujang. Iya. Terus ternyata kerjaan di Pampers ternyata nggak ringan seiklan Pampers itu ya. Oh iya. Kenapa? Gue pikir Pampers, anak kecil men gitu yang digini. Ringan. Ternyata pali-palinya tuh luar biasa. Terus keluar barangnya itu dulu itu sepele banget masalah sebenarnya. Gara-gara itu gisukanya full tinggi yang kutu busuk makan darah itu. Itu mau udah legend itu di sini. Iya, di mana-mana pun ada. Memang di mana-mana ada, tapi aku dulu kaget, apa ini gitu. Belum pernah di Bengkulu belum ada. Alhamdulillah nggak pernah, baru di Korea pun ketemu. Yang bawa pada orang Indonesia loh. Enggak tahu juga sih sekarang kompat aja itu kalau tinggi. Pas aku udah tahu ternyata dari tempat kita prelim. Nah itulah masalahnya yang bawa orang-orang kamu sendiri yang bawa ke sini ya kan. Bersihin dulu, disemprot kayak biar nggak dibawa lagi. Yang nggak tahu itu namanya kutu itu loh, kutu yang kecil-kecil itu masih hidup. Tapi di gusuk aku dulu full banget, anak-anaknya yang kecil putih-putih itu tuh. Tapi orang Indonesia juga. Terus di sana dulu sendiri nggak sih? Oh gitu. Ya. Aku dulu tuh gimana ya? Aku pas di sana dulu belajar ternyata aku lebih mending musuhan sama orang Korea dibanding musuhan sama orang negara sendiri. Tapi kok bilang gak asik gimana? Akhirnya diam-diam mana? Pertama, aku dulu kan awal masuk kan junior kan. Ya biasa kita kayak hormat gimana lah sama senior kan. Ya aku ada kayak ngikut obrolan mereka, tiba-tiba aku didiamin, gak diajak ngobrol. Diam aja gitu mereka pas aku ngikut ngobrol. Kenapa ini ya? Biasa aja udah itu. Terus gimana ya soal kerjaan mereka tuh kayak gak mau ngajarin. Nah aku nanya ini gimana mas, pikir lo sendiri gitu. Dalam hati aku, nih orang kalau pulang kerja nih mau aku ajak berantem, mau kalah mau apa aku nggak peduli gitu, mau aku bonyok atau gimana. Yang penting aku pengen mukul nih orang, tapi dalam hati lagi, ngapain juga jauh-jauh ini, apalagi orang jauh lebih tua mengaku lagi.
nggak sopan Iya. banget kan, ya udahlah gitu. Emang banyak sih. Terus Jantung dulu banyak. dulu tuh aku udah ini apa namanya itu sebulan sana, itu yang paling parah, sebulan doang aku hancurin dulu gara-gara pabrik itu. Kenapa kok memutuskan hancur di pabrik itu? Karena dulu pilihannya dua sih, sana dulu tuh kan aku nggak tahan banget tidur sana karena udah bawaan dendam bukan dendam sih, marah sama tuh orang di dalam kamar. Terus nggak bisa tidur lagi dengan gimana ya, aku sensitifan banget badannya, Banyak alergi itu ya? sejenis alergi sih bisa dibilang gitu tuh. Ini gatal-gatal kayak kalau kena tinggi gitu. Dia itu bukan, kalau kamarku sekarang malah ada tinggi, tapi kok alhamdulillah tidurnya nyaman aja. Karena udah beradaptasi, Beb. Yang ketinggi pertama itu kayak perkenalan itu loh, perkenalan dulu. Aku Sekarang tapi udah pernah biasa. aku paksain tidur, padahal capek banget, kerjanya pali-pali banget, udah capek banget, aku udah ngantuk-ngantuk ke gini gitu kan. Tapi sampai jam 4 pagi tuh gak ketiduran, padahal aku merem, gak mikir apa-apa gitu. Dua malam aku kayak gitu, masih kok kerjain. Tapi malam ketiga udah aku ini angkat tangan. Nggak sanggup aku ternyata, nggak tidur 3 malam, nggak masuk aku hari ketiga. Ya omelin lah, kenapa kamu ini, aku ngomong langsung ke ini, ke apa tuh orang pabriknya kan, ke orang kantor, kau bilang Gisuksanya ini ada tinggi. Nah Romo sebenarnya marah sama aku, kami diam-diam itu ada tinggi, ntar kami dimarahin. Dia bilang kamu baru juga ini dia bilang. Ya mereka tuh, aku tuh padahal mencari solusi, niat aku yang mencari solusi buat nih kamar dibersihin. Tapi di mereka tuh lebih ke kayak aku ngelapor, ntar mata orang Indonesia di pabrik itu, di mata orang pabrik kena semua, dimarahin semua, ntar dibilang kamarnya gak bersih, gak gimana. Ya memang gak bersih sebenarnya sih kamarnya. Oke ya. Tapi ya, kadang tapi kamu terlalu jujur, Beb. itu Tapi kamu jadi masalah bumerang untuk diri sendiri sih. Itu tadi aku belajar juga, ternyata bukan soal cari solusi, lebih ke cari apa ya, cari aman. Iya. Ya diceritain tadi, padahal memang dari awal mereka udah gak suka sama aku, sebenarnya udah kelihatan gitu logatnya, memang gak suka gitu orang sana dulu sama aku. Sebulan keluar. Ya udah aku langsung ngomong sama orangnya, dia kan masih ada kayak aku bikin salah dikit apa gitu, langsung ngomel gitu, kamu ini gue gak bisa, udah mas gak usah ngomel. Gue bilang aku juga di sini gak akan lama, aku bilang aku tanggal sekian, kalau aku masih di sini udah nggak akan ada di sini aku tanggal sekian. Kalau aku udah ngomong gini juga, aku bilang kalau aku ada salah ngomong aja, apa baik-baik aja ngomong. Aku cuma apa namanya minta ini doang, aku sampai tanggal sekian doang, kok udah itu nggak akan lagi aku bilang kesini, diam deh ya, nggak lagi ini. Ya sebenarnya ngancem juga sih, udah nggak enak hati sebenarnya, dia mungkin ngomong lagi kan udah di kayak gitunya. Kenapa kamu kok pindah itu ya? Dulu di itu meeting itu loh. Dulu itu aku pindahnya Kan meeting itu loh sama pabrik itu, ini isunya gimana? salah aku dulu tuh kecapean nyari kerja dari pabrik itu dulu tuh. Kecapean meeting taksi segala macam bayar kan. Lama-lama ngeliat kok pabrik ini sama-sama semua gitu, kerjanya berat semua, nggak ada yang seenak pabrik aku yang kemarin. Ternyata pabrik aku kemarin tuh enak kalau dipikir lagi. Yang pabrik ini? Yang pabrik yang sacul. Yang tempat aku itu kemarin tuh enak sebenarnya. Itu kenapa aku dulu bego gitu pak, pengen nyari yang muluk-muluk padahal yang pasti udah ada depan mata gitu. Ya udahlah, jadi terakhir dulu tuh kamu bisa pindah di sini, gak akan nyaman aku di sini pertama gitu kan, ketemu sama orang-orang kayak gini gitu. Terus kakak aku dulu pengen nikah, ibu aku nyuruh pulang awal-awal. Akhirnya cuti. Aku dulu pas mau cerita pilunya, aku pernah di pabrik yang Sacu itu kemarin, kan ada teman yang orang asing lainnya, orang Sri Lanka. Tiba-tiba dia pulang karena bapaknya ninggal nih. Kami ngobrol, gimana nih kalau bapak kita juga ninggal ya gitu sama teman-teman Indonesia. Oh jangan Bib ngomong gitu, nggak boleh lah gitu ngomong gitu. Ternyata bapak aku operasi hari itu juga. Operasi ususnya itu 60% dibuang. Apa nama penyakitnya lupa, ntar usus buntu kan? Bukan usus buntu sih, ada nih apa nih gitu namanya penyakit. Harus operasi, kalau nggak operasi bahaya. Tapi kamu akhirnya aku dulu nggak dikasih tahu dari sana itu dulu. Tiba-tiba nelpon bapak aku, kok suaranya serak banget kayak orang sakit gitu kan. Kenapa? Habis operasi enggak kok, udah lancar. Ya masih sakit juga sama anak kan. Terus pas aku udah pabrik yang balik lagi ke pabrik yang udah Pampers tadi, baru ceritain nama ibu aku, bapak kamu ini. Gimana kakak aku pun mau nikah kemarin tuh, biayanya kurang. Nggak tahu kenapa aku anak bungsu tapi seolah-olah aku anak paling tua di keluarga. Kalau ya karena mungkin kamu yang pendapatannya paling gede sekarang ya, alhamdulillah. Ya. Tapi dulu tuh pas dengar cerita aslinya bapak kamu kayak gini, ayo temuin dulu gitu. Kalau bisa cuti aja dulu gitu. Pada aku udah pengen keluar gitu, cuti nggak akan mungkin juga, ya udahlah gitu. Sekalian buat terakhir pindah kan. Ya sekarang ini terakhir pindah gitu. Udahlah aku habis-habisan aja aku pikir. Kamu udah pabrik udah 2-3 kali. Aku dulu udah mutuskan beneran. Ya? Mau nerakah gimana aku ntar di Korea, aku udah nggak perlu lagi. Yang penting aku pengen pulang bentar ketemu sama bapak aku, terus lihat kakak aku nikah. Tapi mas, pulang ke Indonesia malu banget.
Kenapa? Aku pulang ke Indo, percaya nggak 200.000 won PP bolak-balik. Pakai apa? Pakai kapal? Pesawat. Hah? Pakai pesawat 200.000 won aku PP bolak-balik. Tiketnya aja pesawat berapa? Nggak ada yang 200.000. Itulah aku herannya aku bisa dapet. Beli di Hanatur, tapi susah makanya juga. Tapi orang di Indo kalau belum bisa handle. Hanatur tak aplikasinya. Lagi ada promo dulu. Terus aku pakai 200.000 won itu transit dari Korea ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia. Tahu nggak transitnya berapa jam? Aku Ya, baru tahu mobil. kenapa itu murah 12 jam. Sama aku. Hah? Aku jadi murah emang kayak gitu. Heeh, jadi Belum murah. belum pernah ya yang itu ya. Aku dulu, Mas, ini Mas, apa tuh? Kan gak ada uang dulu. Baru sebulan kerja terus uang sebulan itu aku kirimkan ke kakak aku buat nikah itu. Uang sebulan gaji aku itu ngutang malah sama teman aku dulu. Aku pilu banget pokoknya dulu tuh. Nggak ada duit ngutang. Pulang ke Indonesia punya bawa uang apa? 3 juta rupiah. 3 juta rupiah dari Korea. Malunya setengah mati. Padahal bukan ngaku, padahal kita tahu gajinya sampai 30 juta kan. 10% gaji Kayak kita. betul ablang banget. Ya itu. Ini pulang keadaannya seperti itu gitu kan. Pulang aku cuma bawa 2 tas, pokoknya kayak gembel bang, pakai bawa 2 tas, terus pakai baju itu beli dari Guje itu tuh, apa namanya baju-baju bekas gampreng, tapi aku cari yang bagus-bagus. Beli di sana. Nah, beli di sana. Tapi orang mikirnya oh bagus baju kamu, ya memang branded. Bekas tapi. Bekas tapi jangan kasih tahu ya. Kita kayak Korea doang yang tahu. Ya, coba nggak nonton video ini ya yang di rumah ya. Ada sih Yang ada di kampung kalau lihat video ini gimana? Tapi kalau aku yang pas di kampung aku lebih ke gimana ya? Ketemu orang malu ditanyain, "Ya Bib dari Korea, mana ini Cuma oleh-oleh?" diam, iya, gitu aja itu ya. kayak gitu pasti kan. Kalau ada sepupu gimana, "Oh, Kak, minta duit." gitu. Kampret dalam hati. Udah itu tuh aku di nikahan kakak